Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimana Tamulana dari kelas 11B. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit kanker prostat. Oke, langsung saja kita mulai penjelasannya. Oh ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gejala, kemudian penyebab dan juga dampak yang akan terjadi. Yang pertama ini adalah penyebab. Nah, jadi penyebab dari kanker prostat itu adalah perubahan genetik atau mutasi pada sel-sel yang berada di kelenjar prostat. Namun, penyebab terjadi mutasi itu sendiri masih belum bisa diketahui dengan pasti. Meski begitu, ada beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan resiko pria mengalami kanker prostat, yaitu seperti berikut. Nah, yang pertama adalah faktor usia. Nah, kanker prostat ini paling banyak dialami oleh pria berusia lanjut. Sekitar 8 dari 10 pengidap kanker prostat adalah pria berusia di atas 65 tahun. Kemudian juga ada faktor genetik. Misalnya jika ada anggota keluarga laki-laki yang mengidap kanker prostat atau saudara perempuan yang mengidap kanker payudara, risiko kamu bisa terkena kanker prostat akan meningkat. Namun risiko kanker prostat akan lebih besar bila saudaramu yang mengidap kanker dibandingkan bila ayah yang mengidap penyakit ini. Nah, kemudian penyebab yang berikutnya adalah obesitas. Berat badan yang terlalu berlebihan atau obesitas juga bisa mengakibatkan resiko seorang pria terkena kanker prostat. Karena itu, pria disarankan untuk berolahraga secara teratur dan makan makanan yang sehat agar bisa menjaga berat tubuh kita. Kemudian, makanan. Makanan juga ya termasuk juga. Terlalu sering mengonsumsi makanan yang berkalsium tinggi juga bisa memicu terjadinya kanker prostat. Selain itu, pria yang lebih sering makan daging merah dan olahan produk susu berlemak tinggi juga memiliki resiko terkena kanker prostat yang lebih tinggi dibandingkan pria yang jarang mengonsumsi makanan tersebut. Selanjutnya adalah kebiasaan merokok. Bukan hanya meningkatkan resiko gangguan kesehatan pada jantung dan paru-paru, merokok juga itu bisa memicu kanker prostat loh. Nah, untuk itu dipastikan kamu membatasi atau berhenti melakukan kebiasaan ini. Kemudian juga ada penyakit, bisa juga dari penyakit menular seksual. Jadi penyakit ini juga tuh bisa menular. Misalnya dari mengidap penyakit menular seksual seperti gonore atau chlamydia, diduga juga bisa meningkatkan resiko terkena kanker prostat. Karena itu, kamu dianjurkan untuk berhubungan intim dengan satu orang saja dan selalu gunakan pelindung saat melakukan hubungan seksual. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gejala. Gejala yang biasa dialami itu adalah sering buang air kecil. Tertekannya udara akibat pertumbuhan sel kanker, kemungkinan Anda untuk sering buang air kecil daripada biasanya. Anda mungkin akan bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil selama periode 24 jam, termasuk saat tidur di malam hari atau yang disebut dengan nocturia. Kemudian juga sulit untuk buang air kecil. Ini maksudnya adalah kesusahan. Kondisi ini biasanya ditandai dengan sulit untuk memulai atau menghentikan aliran urin, tidak mampu untuk buang air kecil, aliran urin yang lemah atau berkurang, aliran urin yang putus-putus atau terganggu, serta membutuhkan waktu yang lama saat buang air kecil. Jadi kita tidak bisa menahan air kencing tersebut. Selanjutnya adalah timbul masalah ereksi. Kondisi ini biasanya ditandai dengan kesulitan mendapatkan atau mempertahankan ekskresi atau kurangnya hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Selain ereksi, Anda pun mungkin merasakan sakit saat ejakulasi atau adanya penurunan jumlah cairan ejakulasi. Jadi ketika Anda mengalami ereksi itu akan terasa sakit. Kemudian adanya darah pada urin. Nah, adanya darah yang terkandung di urin atau hematuria atau air mani merupakan tanda-tanda kanker prostat lainnya. Namun gejala ini umumnya muncul bila sel kanker sudah berkembang atau pada stadium kanker prostat yang udah lanjut. Kondisi ini biasanya ditandai dengan urin atau air mani yang berwarna kecoklatan atau kemerahan. Nah, kemudian ini saya akan menjelaskan tentang akibatnya atau dampaknya. Nah, sel-sel kanker yang berkembang di prostat dapat menyebar ke organ-organ tubuh di sekitarnya, seperti kandung kemih. Selain itu, sel kanker juga dapat menyebar melalui saluran darah menuju tulang atau organ tubuh lainnya. Sel kanker yang telah mencapai tulang dapat menyebabkan nyeri dan risiko untuk patah tulang. Nah, jadi penyakit ini tentunya juga bisa menyebabkan kematian. Kanker prostat dikategorikan sebagai kanker mematikan karena penyakit ini seringnya muncul tak terdeteksi serta tidak ada gejala yang dirasakan di awal kemunculan sel kanker. Ya seperti tadi, gejalanya itu hanya
buang air kecil itu mungkin sudah terbiasa oleh yang dilakukan seperti kita sehari-harinya. Oke, mungkin hanya sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf dan thank you.